Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Adi Saputra, NIM 211030033. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia. Sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Sedangkan konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikemukakan atau dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu kaidah bahasa dalam sistem bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf, yaitu sebagai mana suka atau kesepakatan pemakai. Yang keempat, sistem lambang yang terbatas, yaitu mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Sistem lambang tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Yang terakhir, unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat secara khas, unik, dan dapat dipahami masyarakat. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa maupun dimanapun. Dalam beberapa literatur bahasa, seorang ahli bersepakat dengan fungsi-fungsi berikut ini, yaitu yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini pernyataan diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dan maksud, yaitu menarik, membebaskan diri, melatih diri, menunjukkan keberanian, dan menyampaikan ide. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak dapat sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan, integrasi, dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu sebagai sarana mampu menyatukan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan yang orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri dengan anggota suatu masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang terlihat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat berterima hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dalam proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan peranan dan rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Samping fungsi-fungsi utama tersebut, terdapat fungsi tambahan, yakni fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri, fungsi lebih memahami orang lain, fungsi belajar mengamati dunia dalam bidang ilmu di sekitar dengan cermat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis,
fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain yang baik dan menarik. Yang terakhir, fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, fungsi nasional. Fungsi nasional adalah fungsi jati diri bangsa bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional dapat mempersatukan masyarakat dalam sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketiga, bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rinci. Yang keempat, bahasa standar. Fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemanan atau pertemuan sangat resmi. Bahasa baku baik. Yang selanjutnya adalah manfaat bahasa. Sejalan dengan pengertiannya, bahasa memiliki manfaat yang didapat oleh manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki bahasa banyak macam, salah satunya Indonesia. Hal ini dikarenakan suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, alat pengemban kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.